Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dini Andriani dengan NIM 1057311211022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas final pada mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan judul Manipulasi Laporan Keuangan di PT Delta, Studi Kasus Pelaporan Penyimpangan dalam Akuntansi Pertanggungjawaban. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani dengan NIM 1057311121022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas final akuntansi manajemen dengan judul Manipulasi Laporan Keuangan di PT Delta, Studi Kasus Pelaporan Penyimpangan dalam Akuntansi Pertanggungjawaban. PT Delta adalah sebuah perusahaan publik yang bergerak di sektor manufaktur di Indonesia. Perusahaan ini memiliki reputasi yang cukup baik di pasar dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, pada tahun 2023 terungkap sebuah skandal besar terkait manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Skandal ini melibatkan manipulasi angka dalam laporan keuangan untuk menunjukkan keuntungan yang lebih besar dari yang sebenarnya, dengan tujuan untuk menarik investor dan mendapatkan pinjaman dari bank dengan bunga yang lebih rendah. PT Delta memanipulasi beberapa pos dalam laporan laba rugi, seperti pengakuan pendapatan yang belum terrealisasi, serta pencatatan biaya yang ditunda untuk mengurangi kerugian. Adapun kronologi peristiwa pada PT Delta, pada tahun 2019 sampai dengan 2021, manajemen PT Delta, khususnya pihak akuntansi, mulai mengubah laporan keuangan perusahaan untuk menutupi kerugian yang terus membengkak. Mereka menggunakan teknik seperti pendapatan yang belum terrealisasi atau revenue recognition untuk mengklaim pendapatan yang belum benar-benar diterima. Selain itu, biaya-biaya besar yang terjadi di tahun-tahun tersebut sengaja diundur agar tidak terlihat dalam laporan keuangan tahunan. Pada awal tahun 2022, editor independen mulai mencatat adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan di PT Delta. Mereka menemukan bahwa perusahaan telah memproyeksikan pendapatan dan laba yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Namun, laporan tersebut tetap diterima oleh pihak manajemen yang berusaha menutupi masalah tersebut. Dan dilanjutkan di bulan Januari 2023, setelah adanya whistleblower dari dalam perusahaan yang melaporkan praktik manipulasi tersebut, penyelidikan internal dilakukan. Laporan keuangan yang telah dipalsukan selama 2 tahun terakhir ditemukan, termasuk bukti manipulasi yang signifikan dalam pengakuan pendapatan dan penundaan biaya. Kemudian, pada Maret 2023, setelah penyelidikan internal selesai, PT Delta mengumumkan kepada publik bahwa mereka telah menemukan kesalahan besar dalam laporan keuangan mereka dan segera melakukan koreksi. Mereka juga mengungkapkan bahwa beberapa eksekutif senior perusahaan terlibat dalam pengubahan laporan keuangan untuk keuntungan pribadi dan manipulasi data keuangan yang digunakan untuk kepentingan mendapatkan pendanaan lebih banyak. Pada April 2023, setelah pengumuman resmi, regulator pasar modal atau OJK dan tim pihak berwenang mulai menyelidiki lebih lanjut. Beberapa eksekutif yang terlibat dalam manipulasi ini ditangkap dan dihadapkan dengan tuduhan kejahatan akuntansi dan penipuan terhadap investor dan pihak bank. Akibat dari skandal ini, saham PT Delta merosot tajam dan perusahaan mengalami kerugian yang signifikan akibat hilangnya kepercayaan investor.
Adapun manipulasi oleh tersangka, berdasarkan investigasi, beberapa pihak utama yang diduga bertanggung jawab dalam manipulasi ini yaitu ada CEO dan SPO yang dimana menyetujui strategi manipulasi keuangan untuk mempertahankan citra perusahaan dan menaikkan harga saham. Yang kedua ada manajer keuangan dan akuntansi, di mana bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah dimanipulasi. Dan yang terakhir ada auditor internal yang terlibat, di mana tidak melaporkan penyimpangan karena mendapat tekanan atau intensif dari manajemen. Nah, bagaimana manipulasi ini terbuka? Yang pertama itu ada whistleblower, yang dimana seorang karyawan bagian keuangan melaporkan ketidaksesuaian data kepada regulator. Yang kedua ada audit independen, yang dimana auditor eksternal menemukan ketidaksesuaian besar antara laporan keuangan dan kondisi nyata perusahaan pada PT Delta. Yang ketiga ada investigasi OJK dan BI, yang dimana regulator di pasar modal menemukan bahwa adanya ketidakwajaran dalam laporan pada PT Delta. Adapun analisis pelaporan penyimpangan berdasarkan anggaran fleksibel yang digunakan dalam akuntansi pertanggungjawaban terhadap studi kasus PT Delta. Konsep dasar penganggaran fleksibel dalam akuntansi pertanggungjawaban, yang dimana anggaran fleksibel adalah alat yang digunakan untuk membandingkan anggaran yang disesuaikan dengan tingkat efek aktivitas aktual perusahaan dengan hasil aktualnya, berbeda dengan anggaran statis yang tetap. Anggaran fleksibel memberikan perkiraan biaya yang dapat berubah sesuai dengan volume produksi atau tingkat aktivitas yang terjadi. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, anggaran fleksibel membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan atau variance analysis antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan sesuai dengan tingkat aktivitas aktual. Kemudian mendeteksi ketidakwajaran dalam laporan keuangan, khususnya jika ada perbedaan yang signifikan antara yang direncanakan dan yang sebenarnya terjadi. Kemudian ada pun yang terakhir yang memastikan pertanggungjawaban manajerial dengan membandingkan kinerja aktual dengan target yang realistis. Nah, identifikasi penyimpangan dalam kasus PT Delta. Dalam kasus skandal PT Delta ini, manajemen menggunakan manipulasi laporan keuangan dengan cara menggelembungkan pendapatan dan menunda pencatatan biaya untuk menciptakan ilusi bahwa perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik daripada kenyataannya. Jika perusahaan menggunakan anggaran fleksibel dengan benar, maka penyimpangan berikut seharusnya dapat dideteksi lebih awal. Adapun penyimpangan-penyimpangan dalam kasus PT Delta ini, yang pertama ada penyimpangan pendapatan, yang mana PT Delta melaporkan pendapatan yang lebih tinggi dari kenyataan dengan mencatat transaksi penjualan yang belum terjadi atau belum dikonfirmasi. Jika dibandingkan dengan anggaran fleksibel, seharusnya ada ketidaksesuaian besar antara pendapatan yang dianggarkan dan yang benar-benar diterima. Auditor atau manajer keuangan yang teliti akan melihat adanya penyimpangan positif yang tidak wajar dalam perbandingan antara pendapatan aktual dengan anggaran fleksibel. Yang kedua itu ada penyimpangan biaya, yang dimana PT Delta menunda pencatatan biaya atau misclarification of expense untuk memperlihatkan laba lebih besar. Jika perusahaan menggunakan anggaran fleksibel, maka biaya aktual yang dicatat seharusnya sejalan dengan tingkat produksi dan aktivitas bisnis. Dalam laporan keuangan PT Delta, biaya yang dilaporkan itu lebih rendah dibandingkan yang seharusnya terjadi, sesuai dengan anggaran fleksibel, yang bisa menjadi indikasi bahwa ada biaya tersembunyi atau ditunda pencatatannya. Kemudian penyimpangan yang ketiga atau penyimpangan yang terakhir yaitu penyimpangan laba, di mana laporan laba rugi PT Delta menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi dari seharusnya, yang bisa dianalisis dengan variance analysis antara laba aktual dan laba yang diproyeksikan dalam anggaran fleksibel. Dalam kasus normal, jika ada peningkatan pendapatan tetapi biaya tetap sama atau bahkan turun, maka
Harusnya ada penjelasan logis, seperti peningkatan efisiensi. Namun, dalam kasus PT Delta, hal ini terjadi karena manipulasi data keuangan. Adapun penerapan analisis variance untuk mendeteksi kecurangan pada PT Delta yaitu dalam akuntansi manajemen, analisis penyimpangan atau variance analysis dapat digunakan untuk membandingkan anggaran fleksibel dengan hasil aktual. Berikut adalah beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi penyimpangan dalam kasus PT Delta. Ada beberapa jenis yang sudah saya cantumkan. Yang pertama itu ada penyimpangan pendapatan, yang dimana rumus variance-nya yaitu pendapatan aktual dikurang pendapatan anggaran, sehingga temuan dalam kasus PT Delta-nya yaitu pendapatan jauh lebih tinggi dari anggaran, yang menandakan adanya pendapatan fiktif atau manipulasi. Yang kedua, ada penyimpangan biaya tetap, yang dimana rumus variance-nya yaitu biaya tetap aktual dikurang biaya tetap anggaran. Kemudian ditemukan dalam kasus PT Delta, yaitu biaya tetap lebih rendah dari anggaran, yang menunjukkan adanya biaya yang ditunda pencatatannya. Kemudian yang jenis penyimpangannya yang ketiga, yaitu penyimpangan biaya variabel. Dengan rumus variance-nya yaitu biaya variabel per unit dikali kolom aktual dikurang biaya variabel aktual. Sehingga ditemukan dalam kasus PT Delta yaitu biaya variabel lebih rendah dan perkiraan yang mungkin terjadi akibat manipulasi pencatatan. Kemudian, jenis penyimpangan terakhir yaitu penyimpangan laba operasional dengan rumus variance-nya yaitu laba operasional aktual dikurang dengan laba operasional anggaran. Sehingga ditentukan dalam kasus PT Delta, laba terlalu tinggi dibandingkan perkiraan yang dapat menunjukkan adanya rekayasa laporan laba rugi. Nah, dengan analis penyimpangan ini, auditor atau pengelola keuangan bisa melihat ketidaksesuaian anggaran antara tidak kesesuaian anggaran dan realisasi yang dalam kasus PT Delta akan menunjukkan adanya praktik kejahatan akuntansi. Bagaimana sih akuntansi pertanggungjawaban seharusnya mencegah skandal dalam PT Delta ini? Yang pertama itu ada penggunaan anggaran fleksibel secara konsisten. Anggaran fleksibel harus diterapkan dengan memperhitungkan tingkat aktivitas aktual agar perbandingan dengan hasil nyata dapat lebih akurat. Kemudian jika ada penyimpangan lebih besar, harus ada investigasi lebih lanjut untuk memahami penyebabnya. Yang kedua yaitu peningkatan pengawasan auditor internal. Nah, auditor internal itu harus melakukan pemeriksaan terhadap anggaran fleksibel secara berkala untuk menemukan perbedaan antara laporan keuangan dan kondisi operasional yang sebenarnya. Nah, dalam kasus PT Delta ini, jika auditor melakukan variance analis secara rutin, manipulasi keuangan dapat terdeteksi itu lebih awal. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian internal yang ketat. Setiap divisi keuangan dan akuntansi harus memiliki tanggung jawab jelas dalam pelaporan keuangan. Pengendalian internal juga harus mencakup persetujuan multi-level sebelum laporan keuangan itu diterbitkan. Yang keempat, peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan. Laporan keuangan harus disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan atau SAK dan harus diaudit oleh pihak independen untuk mencegah konflik kepentingan. Data akuntansi tidak boleh hanya bergantung pada satu sistem, tetapi harus melalui cross-check antara sistem akuntansi, sistem operasional, dan dokumen pendukung lainnya. Dan yang terakhir, pelaporan oleh whistleblower dan budaya etika. Jika perusahaan memiliki saluran pelaporan whistleblower yang efektif, kecurangan bisa lebih cepat terungkap. Nah, dalam kasus PT Delta, seorang whistleblower akhirnya melaporkan kejanggalan dalam laporan keuangan. Jika sistem ini lebih aktif digunakan di awal, kerugian bisa dikurangi. Adapun kesimpulannya pada kasus PT Delta ini yaitu menunjukkan betapa pentingnya anggaran fleksibel dalam akuntansi pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam laporan keuangan dengan melakukan analis variance antara anggaran fleksibel dan hasil aktual.
Perusahaan dapat menemukan ketidaksesuaian dalam pendapatan, biaya, dan laba sebelum skandal berkembang lebih lanjut. Jika sistem anggaran fleksibel dan pengawasan akuntansi pertanggungjawaban diterapkan dengan benar, skandal keuangan seperti yang terjadi di PT Delta bisa dideteksi lebih dini atau bahkan dicegah sepenuhnya. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih disiplin dalam menerapkan pengendalian internal dan memastikan bahwa semua keputusan keuangan dibuat berdasarkan data yang valid dan transparan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.